Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Petikan syair dari lagu tersebut telah sering kita dengar, mulai dari masa kanak-kanak sampai saat ini, dan masih cukup sering dinyanyikan. Hal ini membuktikan bahwa popularitas lagu Kasih Ibu tidak pernah surut. Pada kesempatan ini sebenarnya bukanlah untuk menganalisis lagu tersebut. Tujuannya hanya sebagai pengingat bagi kita bahwa sejak kita menginjak usia kanak-kanak, kita telah diajarkan untuk memberi dengan tulus, laksana kasih seorang ibu kepada anaknya. Masalahnya adalah ketika kita telah tumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih dewasa, apakah pengertian memberi dengan tulus tersebut masih menempel di benak kita? Menurut kita, masih pentingkah memberi? Memberi di sini adalah memberikan sesuatu, entah secara materi maupun non-materi, yang baik dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Hanya diri kita sendirilah yang mampu menjawabnya. Pada umumnya, sebagian besar orang masih mengartikan memberi merupakan suatu hal yang berhubungan dengan materi. Masih banyak orang yang berpikir bahwa dengan memberi, pasti akan ada sesuatu yang hilang atau dikorbankan. Dengan pemikiran seperti itu, tidak jarang orang menjadi ragu untuk memberi. Bahkan ada pula yang berpikir, kalau saya memberi ini kepada orang lain, kira-kira apa untungnya bagi saya? Jika hal ini dibiarkan, maka rasa apatis dan ketidakpedulian akan semakin menjajah diri kita. Hal ini juga diperparah dengan perkembangan zaman dan arus modernisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa selain membawa dampak positif, modernisasi juga memberikan dampak negatif yang tidak kalah hebohnya. Misalnya saja, degradasi moral. Berkenaan dengan 5 latihan moralitas dasar bagi manusia atau Pancasila, Buddha menjelaskan dalam Anguttara Nikaya bahwa seseorang yang menjaga 5 latihan dasar tersebut telah memberikan dana agung. Beliau berkata bahwa seorang siswa yang tidak lagi melakukan pemusnahan makhluk hidup, tidak lagi mengambil barang yang tidak diberikan, tidak melakukan hubungan seks yang salah, tidak mengatakan perkataan dusta, dan tidak terlibat dalam minuman keras dan zat-zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran, berarti ia telah memberikan dana agung kepada semua makhluk yang tidak terhingga jumlahnya, yaitu kebebasan dari rasa takut, permusuhan, serta penindasan. Manfaat yang diterima pun akan sama. Pelaksana sila tersebut akan menikmati kebebasan dari rasa takut, permusuhan, serta penindasan. Jika kita cermati dari hal tersebut, kepedulian terhadap kesejahteraan makhluk lain adalah sumber dari pelaksanaan sila. Jadi, rasa kepedulian terhadap orang lain memiliki kaitan erat dengan moralitas. Mengapa demikian? Bayangkan saja seseorang dengan moralitas yang rendah, tentu tidak akan pernah memperhitungkan bahkan tidak mempedulikan keberadaan orang lain di sekitarnya. Hal sederhana yang sering kita temui adalah ketika kita menggunakan transportasi umum. Masih sering kita melihat beberapa orang entah muda atau sudah berumur yang merokok sembarangan dan tidak peduli dengan penumpang lainnya. Hal tersebut bisa digolongkan sebagai perilaku yang tidak bermoral.
Kepedulian merupakan salah satu indikator dari moralitas. Dengan kepedulian, seseorang akan berusaha membantu orang lain, bahkan makhluk lain, agar terbebas dari perasaan terancam. Paling tidak, kebalikan dari contoh tadi, seseorang yang tidak merokok sembarangan ketika berada di sarana transportasi umum berarti dia telah melakukan suatu perbuatan memberi. Pemberian yang dilakukan adalah pemberian rasa nyaman, rasa aman, dan sikap toleransi kepada penumpang lain yang tidak merokok. Dengan tindakan kecil demikian, maka orang tersebut tergolong sebagai orang yang bermoral. Sederhana bukan? Jadi, kepedulian memiliki kaitan yang erat dengan perbuatan memberi dan moralitas. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu merasa peduli kepada semua makhluk. Kita bisa mempraktikannya dalam hal yang sederhana, seperti menerapkan kepedulian terhadap segala hal yang ada di lingkungan kita. Mudahnya, ketika kita tidak bisa memberikan bantuan, kita tidak membuat orang lain kerepotan. Semua hal itu bisa terwujud dengan adanya kepedulian. Oleh karena itu, mari kita menumbuh kembangkan kepedulian demi kesejahteraan kita semua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.